lagi. Ustadz, mohon dijelaskan tentang Lailatul Qadar. Ya, coba dibaca itu Quran surah Al-Qadar. Surat Al-Qadar, nomor surat 97 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, Lailatul Qadar itu adalah satu malam di mana pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran oleh Allah ke langit dunia. Ya, maka malam itu disebut malam kemuliaan. Satu malam itu kemuliaannya melebihi 1000 bulan. 1000 bulan itu bukan untuk tahdid, ya, bukan untuk pembatas. Artinya satu malam, pada malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah, itu kebaikan malam itu melebihi sekian banyak malam yang memang Al-Quran belum diturunkan. Dan malam itu terjadinya pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga penjelas dari petunjuk-petunjuk itu dan sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil, sehingga manusia menjadi punya pedoman hidup, punya tuntunan hidup, punya kompas yang akan menuntun manusia menjalani kehidupan di dunia ini. Dan itu turun pada satu malam di bulan Ramadan. Itu adalah malam kemuliaan. Mengapa? Ya karena di dalamnya, di malam itu diturunkan Al-Quran. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kata Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat itu Allah gunakan kata anzala. Anzala itu beda dengan nazzala. Kalau anzala berarti turunnya daf'ah wahidah, sekali tempo, sekaligus. Maka kata anzala itu turun atau menurunkan sekali tempo, daf'ah wahidah, sekaligus. Sehingga dari situ dipahami bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran itu langsung 30 juz ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Belum turun ke Nabi Muhammad, baru ke ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi langsung 30 juz begitu. 30 juz turun ke langit dunia. Lah langit dunia itu mana? Wallahu a'lam. Langit dunia itu. Tapi yang jelas pada malam itu Allah turunkan Al-Quran daf'ah wahidah, sekali tempo, karena ayatnya menggunakan kata anzala. Anzala itu menunjukkan turunnya daf'ah wahidah, sekali tempo.
Kemudian turunnya kepada Nabi Muhammad itu tadriji, secara bertahap. Maka ketika menjelaskan bahwa wahyu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, Allah gunakan kata nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Nazzalna, nazzala, beda dengan anzala. Kalau anzala sekaligus sekali tempo, kalau nazzala tadrijian, secara bertahap. Biasanya hasbad dzuruf, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Meski ada pula ayat-ayat yang turun tanpa ada sebab nuzulnya, namun banyak pula ayat yang turun diiringi dengan sebab nuzul, hasbad dzuruf, sesuai dengan keadaan. Maka itu tadriji. Nggak apa, memang Lailatul Qadar sampai hari ini itu ada yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu datang di setiap tahun pada saat bulan Ramadan. Landasannya apa? Karena ada sabda dari Nabi, taharrau Lailatul Qadri fin nisfi minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar fil witri, pada malam-malam ganjil, minal ashril awakhir, pada 10 malam terakhir, min Ramadan, pada bulan Ramadan. Belum lagi ada hadis Nabi, iltamisuha fi tasi'atin fi sabi'atin fi khamisatin. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam ke-9 yang tersisa, malam ke-7 yang tersisa, dan malam ke-5 yang tersisa dari bulan Ramadan. Ada lagi hadis Nabi, iltamisuha fis sab'il awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Waktunya itu memang tidak ada penyebutan yang soreh, yang pasti, yang jelas terkait dengan waktunya kapan. Itu tidak ada penyebutan yang soreh dari Nabi, dari Rasulullah. Jadi Nabi memang pernah diperlihatkan tentang waktu Lailatul Qadar dalam mimpi beliau. Uritu Lailatul Qadri, itu pengakuan Rasulullah. Aku pernah diperlihatkan dalam mimpiku waktu datangnya Lailatul Qadar. Summa aiqadha ba'du ahli. Kemudian aku dibangunkan oleh sebagian keluargaku dari tidurku. Fanusituha. Setelah aku bangun, maka aku dilupakan lagi oleh Allah tentang waktu pasnya kapan Lailatul Qadar. Maka iltamisuha fil ashril khawabir. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan juga ada riwayat dulu Nabi pernah keluar hendak memberitahu sahabatnya tentang waktu Lailatul Qadar. Namun fatalaha rajulani minal muslimin. Nabi itu pernah keluar kepada sahabatnya hendak memberitahu, memberi informasi tentang waktunya pasnya terjadi Lailatul Qadar. Namun tiba-tiba 2 orang muslim itu berselisih tentang waktunya, berselisih. Maka Nabi pun dilupakan oleh Allah. Nah, ketika Nabi dilupakan lagi oleh Allah tentang waktunya, maka Nabi bersabda, asa ayyakuna khairan lakum. Dengan aku dilupakan oleh Allah tentang waktu pasnya Lailatul Qadar itu kapan, itu mudah-mudahan menjadi lebih baik buat kamu sekalian. Nabi ngendika kepada sahabatnya, mengapa?
Apalagi generasi saat ini. Kalau di masa sahabat kita percaya beliau orang-orang yang soleh dan bertakwa betul. Andai kata pada saat itu Nabi menyebutkan atau diberitahu oleh Allah datangnya Lailatul Qadar, misalkan di malam ke-21, para sahabat itu sejak awal Ramadan atau bahkan di luar bulan Ramadan, beliau-beliau dekat kepada Allah. Beda dengan kita. Andai kata itu disebutkan waktunya pastinya, nah, kemungkinan besar di awal Ramadan, di luar bulan Ramadan kita santai-santai berleha-leha. Nah, nanti ketika masuk di bulan atau di malam 21 dari Ramadan, sudah umat Islam semuanya gekeng di situ beribadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Awal bulan Ramadan tetap santai, ibadahnya biasa-biasa atau bahkan wajibnya ditinggalkan pula. Ya masih puasa, ya maksiat, mungkin begitu. Tapi begitu masuk bulan malam 21, sudah kita berlomba-lomba ngepengke di malam 21 saja, kalau itu disebutkan secara pasti. Nah, nanti lepas dari malam 21 sampai selesai, ya sudah. Mungkin kita sudah tidak kenal sholat malam lagi, tidak kenal qiyamul lail lagi, tidak kenal ini itu lagi, tidak kenal tilawah lagi, tidak kenal qiraah lagi. Karena malam 21-nya sudah kita gunakan sebaik-baiknya. Andai kata itu disebutkan oleh Nabi diberitahu oleh Allah kapan datangnya secara pasti. Nah, bisa jadi kita ini umat generasi akhir zaman ini tentu bisa jadi kita hanya ngepengke ibadah dekat kepada Allah pas malam 21-nya saja. Atau kalau disebut pada malam 23-nya, mungkin kita hanya akan ngepengke di malam 23-nya. Sebelum malam 23 atau sesudah malam 23 bisa jadi dan sangat besar kemungkinannya kita sudah tidak kenal qiyamul lail, tidak kenal tahajud, tidak kenal qiraatul Quran, tidak kenal tilawah, tidak kenal zikrullah lagi. Karena sudah mendapatkan Lailatul Qadar yang mana kebaikannya, kemuliaannya khairum min alfi syahr, lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, memang ada yang meyakini datang setiap bulan Ramadan berdasarkan hadis-hadis Nabi yang tadi. Namun ada pula yang memahami bahwa Lailatul Qadar itu hanya turun satu kali pada saat itu. Pada saat Allah turunkan Al-Quran, daf'ah wahidah, sekali tempo ilas sama dunya, ke langit dunia. Terjadinya pada waktu itu saja. Sehingga Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran mengatakan, tidak sezugzanya umat Islam, orang yang beriman itu melupakan peristiwa tersebut. Tidak sezugzanya. La yambaghi lil muslim ayyansa dzalika dzikra. Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya orang Islam melupakan peristiwa itu. Dzalika dzikra, peristiwa itu dulu pernah terjadi. Satu malam Allah turunkan Al-Quran sekali tempo ke langit dunia, sehingga malam itu disebut malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang mana kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Di samping itu ada pesan pula dari Nabi. Nabi itu kalau masuk 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Dalam arti beliau lebih
sungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah, lebih giat lagi, lebih tekun lagi dalam beribadah kepada Allah. Wa ahya lailahu, dan beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu menghidupkan malam-malam beliau lebih giat lagi. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Ini apa yang dilakukan oleh Nabi ini mengajarkan kepada kita umatnya bahwa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka 10 hari terakhir ini gunakan sebaik-baiknya, lebih tekun lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya dirimu saja, ajak keluargamu. Wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Jangan hanya dirimu saja, jangan hanya qiyamul lail, tahajud dirimu seorang diri sehingga meninggalkan keluargamu. Padahal kita diperintahkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu penjagaan yang Rasulullah contohkan ketika di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau lebih giat lagi dalam beribadah serta menyertakan anggota keluarganya. Dibangunkan itu anggota keluarganya. Supaya apa? Malamnya itu hidup untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini atau 10 hari akhir di bulan Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Sehingga di tahun depan bisa jadi kita sudah tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Atau bisa jadi 10 hari terakhir ini pun kita sudah tidak diizinkan oleh Allah untuk menyelesaikannya. Artinya belum selesai Ramadan, 10 hari terakhir kurang beberapa hari kita sudah dipanggil oleh Allah. Itu sangat mungkin terjadi. Maka Nabi memberikan contoh bulan penuh berkah, di mana di situ dilipat gandakan amal kebaikan, seakan-akan pintu surga, pintu-pintunya dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ayo manfaatkan dengan baik. Bangunkan keluargamu. Di 10 hari terakhir kencangkan ikat pinggangmu untuk lebih giat lagi. Karena sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh berkah, yang sangat kita nanti-nantikan, sangat kita rindukan kedatangannya. Maka jangan sampai sia-siakan 10 malam hari terakhir ini. Nah, perkara apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Apakah Lailatul Qadar itu datang setiap tahun di bulan Ramadan? Wallahu a'lam, itu yang maha mengetahui hanya Allah. Waktunya kapan? Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah waktu terjadinya kapan. Maka sikap kita sudah kita contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tatkala 10 hari terakhir Rasulullah mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, itu kita contoh. Perkara ternyata qadarullah, Allah menghendaki Lailatul Qadar datang setiap bulan Ramadan dan berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya mudah-mudahan kita mendapatkannya. Kalau Allah memang mentakdirkan dan Allah menghendaki Lailatul Qadar datang di setiap bulan Ramadan. Kalau toh ternyata Lailatul Qadar hanya terjadi pada saat peristiwa itu saja, pada saat diturunkannya Al-Quran ke langit dunia, pada saat itu saja, dan alhamdulillah kita sudah mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mengencangkan ikat pinggang, lebih tekun beribadah lagi, lebih giat beribadah lagi,
menghidupkan malam-malam kita untuk zikrullah, untuk ingat kepada Allah, taqarruban ilallah, untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Dan kita bangunkan keluarga kita agar senantiasa menghidupkan malam-malamnya pula. Dia kata turun setiap bulan Ramadan, ya mudah-mudahan kita mendapatkannya. Namun waktunya yang tahu secara pasti hanya Allah. Nabi saja pernah diperlihatkan dalam mimpi, lantas dilupakan kembali oleh Allah, dibuat lupa oleh Allah. Maka ini menjadi rahasia yang tahu hanya Allah. Maka kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Andai kata turun setiap Ramadan, mudah-mudahan mendapatkan. Andai kata hanya terjadi satu peristiwa itu saja, pada malam itu saja, alhamdulillah kita sudah mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi di 10 malam hari terakhir. Tentu kita tidak hanya 10 malam hari terakhir, Rasulullah saja tidak hanya 10 malam hari terakhir. Sejak awal, bahkan di luar bulan Ramadan pun terus dekatkan diri, jaga dan tingkatkan kedekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Itu ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa, ciri calon-calon penghuni surga. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.